Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini ada kabar lagi mengenai pelarangan ibadah. Setidaknya dalam 1 bulan ini udah banyak banget ya guys. Ada 4 atau 5 pelarangan ibadah yang sebelumnya terjadi di Cikarang, di Bekasi, kemarin juga terjadi di Bogor, dan kali ini terjadi di Jawa Timur, yaitu di Mojokerto. Saya heran juga kok dilarang, kenapa gitu loh ibadah kan. Padahal itu sebenarnya Mojokerto kan deket sama Jombang ya, kotanya Pak Gus Dur. Seandainya Pak Gus Dur itu masih hidup pasti ditolongin nih orang Kristen untuk ibadah. Karena toleransinya tinggi banget. Nah ini terjadi di Mojokerto guys. Saya akan menunjukkan beberapa buktinya atau surat yang ditujukan untuk menghentikan pembangunan rumah ibadah. Tempatnya adalah di Desa Ngatemi. Tempatnya adalah di Desa Ngastemi. Kalau kita lihat di sini, surat ini diberikan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Bangsal, Desa Ngastemi nih guys. Suratnya ini tahun 2020 ya, sifatnya sangat penting pemberitahuan, ditujukan kepada Ibu Sumarmi di Karangdami. Ya, di kota itu, kota Mojokerto, tapi di kabupatennya ya guys ya. Nah, di sini dikatakan begini suratnya. Dengan hormat diberitahukan kepada Ibu Sumarmi beserta keluarga bahwa berdasarkan hasil musyawarah tingkat desa yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, muspika, kepala KUA, ketua MUI Bangsal, umat Kristen. Nah, ini umat Kristen siapa ini ya? Umat Kristennya kok bisa ikut ngelarang Ibu Sumarmi, ini kan aneh nih. Entah ini beneran ada apa enggak. Dan perwakilan umat muslim Desa Ngastemi terkait pembangunan rumah yang saudari lakukan dan atau kegiatan peribadatan bersama Kristen di rumah saudari yang ada di RT 3 Dusun Karangdami, Desa Ngastemi, Bangsal, Mojokerto disampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi surat ini ditujukan untuk Ibu Sumarmi ini karena ternyata Ibu Sumarmi ini mengadakan peribadatan atau doa di rumahnya guys. Dan ini dilarang ketika mereka melakukan rapat antara ya orang-orang ini dan tiba-tiba muncul umat Kristen. Tapi kalau dipikir secara logika aja lah, nggak mungkin lah ini masa umat Kristen juga ikut ngelarang diriin ibadah, kan aneh gitu. Tapi ini surat ini resmi banget dari pemerintah Mojokerto. Kita akan lihat hasil dari rapat itu. 1. Apabila maksud pembangunan atau renovasi rumah adalah untuk tempat tinggal hunian, silakan dilanjutkan. Namun dilarang, dikasih huruf besar lagi, mendirikan atau mencerminkan karakteristik tempat ibadah Kristen. Misalnya adanya salib. Nah sekarang begini loh, kalau misalnya rumah itu terus di orang Kristen ditaruh salib, masa ya nggak boleh, kan aneh nih. Kalau misalnya ya rumahnya orang Kristen lalu dikasih di situ mungkin gambar-gambar dari agama-agama lain, Hindu, Buddha dan lain-lain, ya oke lah, dilarang atau apa, nggak boleh tuh orang Kristen kok pakai simbol dari agama Hindu, Buddha. Nah ini loh orang Kristen dirikan rumahnya itu dikasih salib kok dilarang. Aduh, nggak masuk akal. Namun apabila maksud pendirian atau renovasi adalah untuk membangun rumah ibadah atau tempat doa atau gereja, nah oke lah kalau gereja, rumah ibadah ini dilarang, oke lah, ya biasalah. Tapi ini loh tempat doa juga dilarang gitu. Pak Jokowi kan bilang belajar dari rumah, ibadah dari rumah, tapi tempat doa dilarang di rumah. Apakah ini tidak bertentangan dengan program dari presiden? Nah ini harus dihentikan lagi, kecuali sudah memenuhi persyaratan berlaku sesuai SKB 2 Menteri. Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama Republik Indonesia terkait pendirian rumah ibadah. Dan persyaratannya itu puluhan orang harus tanda tangan mengizinkan tempat ibadah itu. Nah ini siapa yang
diuntungkan? Yang diuntungkan mayoritas dong. Kenapa kok mayoritas? Ya iya, minoritas jelas dilarang. Misalnya Ibu Ngastemi, desanya Ngastemi, Ibu Sumarmi pergi ke tetangga-tetangganya, minta izin untuk ibadah. Tetangga-tetangganya muslim semua, agama lain semua. Lah terus kalau tetangganya nggak izinkan ibadah ini, kira-kira bisa dirikan rumah ibadah nggak? Ya nggak bisa, karena ada aturan ini gitu loh. Nah aturan ini harusnya Pak Jokowi bertindak untuk mencabut SKB 2 Menteri. Ya karena ini sebenarnya terjadi ketidakadilan kepada gereja-gereja yang minoritas. Yang kedua, mengingat aktivitas doa bersama rutin umat Kristen yang dilakukan di rumah saudari Sumarmi, menimbulkan keresahan warga masyarakat Dusun Karangdami. Lah ini orang doa kok menimbulkan keresahan. Memangnya waktu doa ada yang dipalang nih orang-orang di situ. Ada yang dipukulin orang-orang di situ, ada yang dirampok. Lah kok menimbulkan keresahan, kecuali mereka kumpul lalu mabuk-mabukan, bawa parang, pukul-pukulin orang yang lewat di situ, yaitu menimbulkan keresahan. Lah ini berdoa kok menimbulkan keresahan gitu. Ada yang nggak beres ini di sini. Maka untuk selanjutnya dilarang dilakukan ibadah atau doa bersama di rumah saudara Sumarmi yang ada di RT 3 Dusun Karangdami tersebut, agar tercipta suasana harmonis kehidupan antar beragama, khususnya di Dusun Karangdami. Jadi kehidupan harmonis menurut orang-orang ini adalah ketika orang Kristen tidak beribadah. Tolong untuk pemerintah setempat untuk membantulah orang-orang yang kayak gini, terutama Pak Jokowi. Tolonglah Pak Jokowi, ikuti sesuai dengan undang-undang yang ada. Kami mohon supaya ditolong orang-orang ini. Mau beribadah dilarang, dikatakan menimbulkan keresahan. Harmonis kalau orang Kristen nggak berdoa beribadah, dan kami sebagai orang Kristen akan tetap mendoakan orang-orang yang menindas ini. Orang-orang Kristen juga harus tetap semangat ikut Yesus sekalipun dalam posisi ini. Tetapi saat ini juga saya berharap untuk pemerintah juga mau untuk melihat ini. Bagaimana orang Kristen itu dilindungi, bebas beribadah. Tetapi kalau begini, apakah ini namanya bebas beribadah? Ya kan enggak gitu loh. Demikian pemberitahuan atas hasil musyawarah ini disampaikan atas perhatian saudari Sumarmi beserta keluarga. Kami sampaikan terima kasih. Mojokerto, ditandatangani Kepala Desa Haji Mustadi SH, tembusannya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Oh, sudah ada kantor kementerian ya. Camat Bangsal, Kapolsek, dan Ramil Bangsal, Kepala KUA Bangsal, Arsip, dan tanda tangan orang Kristen mana ini? Nggak ada. Jadi musyawarah hanya di dalam golongan mereka, orang Kristen nggak dilibatkan. Coba dipanggil gitu loh, ditanyain. Nah dari sini kita sudah tahu bahwa ini sebenarnya ketidakadilan yang diberikan pada orang Kristen. Orang Kristen yang beribadah nggak bisa bebas karena dilarang-larang terus. Setiap minggu ada yang dilarang. Ada satu komentar dari Romesko Purba. Wow, amazing, beribadah kembali dilarang mencerminkan karakteristik ibadah Kristen. Alasannya SKB 2 Menteri basi. Sampai kapan hal ini akan terus-menerus terjadi? Mari saudara-saudariku, semua golongan dan agama wujudkan toleransi. Sampai kapan hal seperti ini akan terus-menerus terjadi? Mari saudara-saudariku, semua golongan dan agama wujudkan toleransi. Sekali lagi dikatakan wujudkan toleransi. Wujudkan toleransi. Ya izinkanlah ibadah. Nggak ganggu kok. Ibadah juga nggak teriak-teriak. Kita juga tidak terganggu kok kalau ada suara-suara kencang tuh. Oke. Sampai di sini kita tahu bahwa pelarangan ibadah kembali terjadi, dan mari teman-teman semuanya, mari kita berdoa sungguh-sungguh kepada orang-orang yang melarang ini, biarkan mereka disentuh hati oleh Tuhan supaya mereka berubah. Kita doakan juga pemerintah supaya ambil tindakan lah. Masa setiap minggu dilarang terus gini, pemerintah pusat tidak ada gerakan untuk membela orang-orang Kristen. Kita doakan supaya saudara-saudara kita tetap kuat,
yang ada di Mojokerto yang dilarang dan lain-lain. Dan kita juga, teman-teman, mari kita terus mengasihi mereka sekalipun mereka mungkin memusuhi kita. Malam hari ini saya undang teman-teman yang ada di rumah masing-masing untuk berdoa. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Mojokerto. Bapa di surga, kami tahu bahwa saat ini terjadi banyak sekali masalah pelarangan ibadah, terutama yang ada di Mojokerto ini. Tuhan, kami berdoa pertama-tama untuk orang-orang yang melarang ibadah ini. Kami berdoa supaya mereka boleh Engkau sentuh hatinya, Engkau temui satu persatu mereka, sehingga mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang ada di dunia ini. Tidak ada satupun orang yang bisa kepada Bapa Sang Pencipta kalau tidak melalui Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau sentuh hati mereka. Kami percaya secara manusia kami tidak mampu, tapi Engkau Allah yang mampu menyentuh satu persatu dari mereka Tuhan. Kami berdoa supaya kekristenan boleh berkembang di tengah-tengah kesesakan ini. Ketika semakin banyak orang menentang, melarang orang Kristen untuk beribadah, kami percaya bahwa kekristenan akan semakin bertumbuh di Mojokerto, Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah yang ada, terutama pemerintah pusat, untuk bisa mencabut peraturan SKB 2 Menteri ini Tuhan, yang merugikan kaum minoritas Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus kiranya boleh ada penanganan khusus untuk masalah ini. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang ada di sana supaya tetap setia sekalipun dilarang beribadahnya, sekalipun dipersulit untuk bertemu dengan Engkau, mengenal Engkau. Kami doa supaya mereka tetap kuat dan semakin teguh imannya dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semuanya yang saat ini diizinkan untuk beribadah di tempat kami. Kiranya pertolongan dari Engkau untuk membuat kami semakin setia dari hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, terima kasih udah mengikuti live streaming ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya menyakiti mungkin umat-umat beragama yang lain, saya juga minta maaf. Mari terus kita berjuang mengikut Yesus sekalipun banyak tantangan, rintangan, Yesus tetap nomor 1. Sampai ketemu di lain kesempatan. Luis Prastio di sini. God